Ya, hari ini saya diminta untuk sharing ya. Sharing berbagi pengalaman untuk bagaimana mengimplementasikan ya, Perpres 46 tahun 2025. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut terus. Nah, ini perubahannya ya, perubahannya di Perpres 46 ya. Perubahan yang pertama adalah ada penambahan kewenangan PA ya, penambahan kewenangan PA terutama di Kementerian dan Lembaga ya, di KL ya, Kementerian dan Lembaga tentang kewenangan untuk penunjukan langsung atas arahan Presiden. Mungkin kalau Bapak di Pemda ini nggak ada, dan kewenangan untuk melakukan diskresi ya. Ini nggak ada lah kalau di PA. Ini saya yang lebih ngebahas yang ada di lingkungan Bapak. Supaya nanti Bapak, ini mah nggak pernah ditemukan. Nggak kita bahas. Supaya nanti yang kita bahas adalah yang masalah sehari-hari yang muncul di lapangan. Itu yang pertama, untuk PA ini nggak ada untuk Bapak ya. Yang kedua, masalah penambahan tugas PPK. Ini sih sebenarnya saya nyebutnya hanya penegasan. Di mana nanti di sini Bapak Ibu yang sebagai PPK, ini diwajibkan mengalokasikan anggaran ya, diwajibkan mengalokasikan anggaran minimal 40% dari total belanja pengadaan. Ini kalau di DKI saya temui nggak ada masalah ya kalau di DKI, karena Bapak Ibu kan biasanya buat makan minum tuh snack, kotak segala macam biasanya Bapak Ibu lewat aplikasi e-order. Ini untuk memberdayakan UMKM. Nah, yang kedua nanti Bapak Ibu tolong perhatikan, nanti Bapak Ibu melaksanakan pengadaan barang dan jasa baik lewat PL ya, aplikasinya PL maupun via tender maupun e-purchasing. Tolong nanti Bapak Ibu menginput kontraknya ke dalam aplikasi e-kontrak. Ya, menginput ke dalam aplikasi e-kontrak. Nanti Bapak Ibu laksanakan sampai pekerjaan itu selesai, sampai BAST, dan kemudian Bapak Ibu wajib ya menginput nilai kinerja penyedia. Ya, Bapak Ibu jangan lupa nanti setelah pekerjaan itu selesai, setelah BST belum selesai, tugas Bapak Ibu yang terakhir adalah menilai kinerja penyedia. Ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tolong ini dilakukan ya, pekerjaan itu lakukan lewat aplikasi e-kontrak sampai BAST dan sampai penilaian kinerja. Nah, karena itu tanggung jawabnya PPK, itu amanatnya ada di pasal 11 ya. Bapak Ibu bisa lihat yang terakhir, tugas PPK menilai kinerja penyedia. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin berhubungan langsung dengan Bapak Ibu, masalah kewenangan PA-KPA. Kalau dulu kan KPA merangkap PPK kagak wajib bersertifikat dulu ya, tapi di 30 April ini, sejak 30 April KPA yang merangkap PPK, Bapak Ibu bisa lihat di Perpres pasal 10, wajib punya pengetahuan. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan nih, biasanya yang banyak saya temui itu di lurah tuh, lurah sekolahan. Tolong nanti Bapak Ibu perhatikan. Di mana lurah KPA merangkap PPK, wajib punya pengetahuan. Wajib punya pengetahuan ini apa? Nanti Bapak Ibu perhatikan SEL KPP nomor 1 tahun 2025. Di situ disebut wajib punya pengetahuan. KPA yang merangkap PPK pertama, minimal punya sertifikat sesuai tipologi PPK, C, B, atau A. Punya? Nggak punya Pak. Kalau nggak ada di dalam SLKPP-nya, atau kalau sesuai tipologinya nggak punya, atau punya sertifikat level 1. Kagak punya juga Pak. Atau minimal sertifikat kelulusan pelatihan. Nggak punya juga Pak. Atau pernah ngikut pelatihan. Ya, nanti Bapak Ibu tolong Bapak Ibu yang di bagian LPSE, tolong yang KPA merangkap PPK, tolong minimal punya sertifikat pernah ngikut pelatihan. Kalau kagak punya jangan, ya suruh ikut dulu pelatihan di BPSDM supaya nanti Bapak Ibu nggak kepentok pasal 10 ayat 5 ya. Takutnya begitu diaudit ditanya, ini KPA merangkap PPK, ditanya mana sertifikatnya, kagak punya, jadi masalah. Nah, berikutnya ini teman-teman di UPBBJ nih, bisa jadi nanti teman-teman di BPBJ ada tambahan kerjaan ya, ada tambahan kerjaan. Kalau ada paket-paket yang diproses e-purchasing ya, atau katalog via mini kompetisi, ini nanti tugasnya dialihkan dari PPK, pejabat pengadaan, dialihkan menjadi tugasnya Pokja pemilihan ya. Lanjut. Berikutnya, lanjut. Nah,
Swakelola. Sekarang untuk swakelola Bapak Ibu dipermudah. Sekarang kalau Bapak Ibu swakelolanya tipe 2, perlu MOU nggak? Perlu PKS nggak? Antara rektor dengan gubernur? Nggak perlu. Ya, jadi sekarang kalau Bapak Ibu ada swakelola tipe 2, nggak perlu PKS, langsung kontrak aja. Ya, jadi kalau udah ada PKS ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak mau jalan belum ada PKS, langsung kontrak aja, kagak perlu MOU atau PKS. Ini supaya mempercepat proses pemilihan pelaksana swakelola. Dan ke depan, nanti Bapak Ibu ke depan, kalau nanti Bapak Ibu ada swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, ini ke depan nanti akan dibuat oleh LKPP etalase swakelola. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau kerjasama dengan universitas, ke depan ya Bapak Ibu masih ada waktu tenggang 1 tahun. Itu kalau Bapak mau kerjasama, Pak, saya dengan UI, kerjasama dengan IPB, bisa nggak? Bisa. Ke depan Bapak Ibu pemilihan pelaksana swakelolanya itu bisa via e-purchasing. Nanti akan dibuat etalase swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3 supaya Bapak Ibu kagak perlu bersurat lama-lama, tinggal ngeklik aja bahasanya gitu ya. Jadi lebih simpel ya. Dan nanti Bapak Ibu perhatikan kalau nanti Bapak Ibu ada pelaksanaan swakelola ya, nanti kalau swakelola tipe 1, tipe 2 nggak ada masalah, udah bisa dijalankan belanja barang dan jasanya lewat e-purchasing. Kalau misalnya di dalam RAB swakelola ada belanja pengadaan, misalnya belanja bibit tanaman, belanja reagen kimia, ini bisa via e-purchasing. Nah ini tolong nanti kalau Bapak Ibu mau belanja paket swakelola, biasanya penyedia dalam swakelola pelaksanaannya lewat e-purchasing. Kalau sudah ada langsung nggak apa-apa, tapi kalau belum nunggu ada masa tenggang selama 1 tahun. Berikutnya. Nah, oke, nah ini yang banyak pengaruh nih untuk Bapak Ibu ya, yang banyak berpengaruh untuk Bapak Ibu. Perhatikan, e-purchasing dulu hukumnya sunnah, dulu. Sekarang di 30 April e-purchasing hukumnya wajib. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nanti ada pengadaan, misalnya beli laptop, beli meja, mau beli kursi, beli seragam, ada nggak di katalog? Ada. Nah, hukumnya wajib beli lewat katalog. Karena di pasal 50 disebut e-purchasing hukumnya wajib. Nanti ada pasal pengecualian. Bapak Ibu bisa non e-purchasing, ada syaratnya. Kita lihat nanti slide berikutnya. Jadi intinya e-purchasing itu wajib. Yang kedua, nanti Bapak Ibu untuk pekerjaan jasa konsultan, ya, ke depan nih sedang disiapkan oleh LKPP etalasenya, nunggu revisi Perlem 9, itu pengadaan jasa konsultan itu nanti lewat e-purchasing. Supaya nanti Bapak Ibu, bahasa orang Betawinya, kagak pakai lama nyari konsultan. Bapak Ibu perlu konsultan perencanaan, perlu konsultan MK, perlu konsultan pengawasan. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan via e-purchasing. Tinggal ngeklik doang, bahasanya gitu ya. Kalau sekarang kan Bapak Ibu berproses ke BPBJ, seleksi selama 1,5 bulan. Ya kalau berhasil, gagal, ngulang lagi, lama banget. Sekarang dipercepat ya, e-purchasing konsultan ke depan. Ya jadi kalau untuk pemilihan jasa konsultan ke depan via e-purchasing ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini batasan PL, pengadaan langsung dinaikin. Barang dan jasa lainnya masih sama, 200. Tapi kalau Bapak Ibu ada PL pekerjaan konstruksi, sekarang dinaikin sampai dengan 400 juta. Ya. Jadi kalau Bapak ada pekerjaan, Pak, saya konstruksi 400, tender atau apa? Nah, kalau Bapak ada pekerjaan konstruksi 400 juta, bisa pengadaan langsung. Tapi ingat, karena ini nilainya di atas 200, ya, penyedia sebelum berkontrak harus menyerahkan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak. Yang paling banyak muncul sekarang di penerapan versi 6 masalah jambal. Nanti kita bahas. Itu yang batasan konstruksi naik dari 200 ke 400 juta. Terus masalah penunjukan langsung. Poin A sama poin B nggak ada masalah, nggak usah kita bahas. Yang C, nah ini diperluas Bapak Ibu ya. Jadi repeat order dulu hanya konsultan dulu. Sekarang repeat order diperluas ya. Ada untuk barang, bisa juga untuk konstruksi, bisa juga untuk jasa lainnya. Tapi teknisnya kalau Bapak Ibu mau repeat order pekerjaan konstruksi, karena kemarin ada yang nanya saya, Pak, boleh nggak saya puskesmas repeat order katanya, bangun puskesmas. Ya secara prinsip bisa, saya bilang di Perpres pasal 38 ayat 5 bisa, tetapi teknisnya tunggu revisi Perlem 12, sedang berproses di LKPP. Kalau ibaratnya sekarang itu ada 18 Perlem yang mau keluar, ya sebentar lagi, ya masih dalam proses pembahasan di LKPP.
Itu yang poin C ya, repeat order diperluas. Terus kalau nanti Bapak Ibu ada pekerjaan konsultan konstruksi lanjutan, ya mungkin Bapak Ibu ada pekerjaan bangun gedung bertahap, tahun pertama bangun apa, tahun kedua bangun apa, lanjutan, masih merupakan satu kesatuan. Ya berarti nanti Bapak Ibu pengadaannya pekerjaan konsultan lanjutan, pengawas lanjutan maupun MK lanjutan ini boleh ditunjuk langsung. Nah, yang terakhir, kalau nanti Bapak Ibu ada penunjukan langsung, ini supaya pengadaannya lebih cepat, itu nggak perlu pra-kualifikasi, cukup pasca kualifikasi. Ya, ini yang nanti berpengaruh untuk Bapak Ibu. Ya, ingat, e-purchasing hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Berikutnya. Nah, ini yang nanti nih, banyak saya temui di lapangan. Ini banyak. Sekarang HPS, Bapak Ibu perhatikan di aturan yang baru. Ya, dikecualikan nih. Pertama, kalau Bapak nggak perlu HPS tadi sampai dengan kalau dia Bapak barang PL ya, barang jasa lainnya ya, barang jasa sampai dengan 10 juta. Kalau Bapak pekerjaan via e-purchasing itu sampai dengan 100 juta, itu nggak perlu HPS. Tapi kalau Bapak e-purchasing, ini banyak yang terjadi di lapangan sekarang, e-purchasing di atas 100 juta. Perlu nggak HPS? Perlu. Ya, ini kemarin banyak saya temui lapangan, Pak, saya apa? Ada Pak, e-purchasing 120 juta. Ya, nggak ada HPS, salah nggak? Salah. Ya, karena di pasal 26-nya disebut, ya e-purchasing di atas 100 juta harus ada HPS. Hati-hati Bapak Ibu, karena e-purchasing-nya itu sekarang Bapak Ibu kan diminta mengupload dokumen persiapan, spek, TKDN, UMKK, dan HPS. Nilai totalnya harus diupload. Nanti HPS itu menjadi dasar Bapak Ibu nego. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini arahan Presiden di Pemda nggak ada, kita lewat aja. Kita lewat, lanjut. Nah ini Bapak Ibu tolong nanti Bapak Ibu perhatikan. Karena tadi e-purchasing hukumnya wajib di pasal 50. Kalau nanti Bapak Ibu ada pengadaan, tolong dicek dulu. Nanti saran saya, Bapak Ibu ada paket mau diproses. Kita sebut nilai paketnya berapa? Nilai paketnya kita sebut 300 juta. Ada paket mau diproses. Ya, nilainya 300 juta. Tolong Bapak cek dulu di katalog. E-purchasing. Ada nggak barangnya? Oh ada. Kalau memang ada, tolong Bapak cek lagi. Klarifikasi ke penyedianya. Dari aspek volume, sanggup nggak penyedia menyediakan sesuai volume yang Bapak butuhkan? Dari aspek speknya sesuai atau enggak? Dari sisi waktu sesuai atau enggak? Dari sisi lokasi penyedianya sanggup apa enggak? Yang terakhir dari aspek layanan. Sanggup nggak penyedianya? Sanggup. Oh berarti hukumnya wajib Bapak Ibu via e-purchasing. Nah, itu tapi kalau penyedia nggak sanggup, boleh Bapak Ibu non e-purchasing. Atau ya ini di pasal 50. Bapak Ibu bisa mendapatkan barang yang lebih efisien dan efektif. Silakan dibuktikan. Ya, misalnya kemarin ada di salah satu dinas, Pak, saya mau beli susu, Pak. 1 kotak berapa? Ya, dia bilang kalau di katalog harga susu 1 kotak 106.000. Tapi ada penyedia Pak, di luar non-katalog, 104, jadi lebih murah non-katalog. Boleh nggak? Boleh, tinggal dibuat berita acara review, bandingin harganya. Katalog sekian, non-katalog sekian. Akhirnya beli lewat non-katalog. Prosesnya pengadaan langsung. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi dibuktikan dulu. Ya, saran saya nanti Bapak buat berita acara review kenapa non-e-purchasing. Supaya nanti Bapak Ibu begitu diaudit, kenapa nggak pakai katalog, Bapak Ibu punya data. Ya, sekarang pertanyaannya siapa yang bikin Pak? Yang bikin itu PPK. PPK dibantu oleh tim teknis, dibantu oleh user pengguna akhir untuk melakukan review. Supaya nanti Bapak Ibu pilihan pertama katalog dulu. Kalau kagak ada, baru yang lainnya. Dibuktikan dengan data. Tolong dibuat berita acara reviewnya. Ya, berikutnya. Nah ini Bapak Ibu dalam mengelola pengadaan, ini ke depan Bapak Ibu paradigmanya berubah. Ya, kalau dulu mungkin Bapak Ibu pekerjaan konstruksi pemeliharaan, pekerjaan konstruksi sederhana itu apa? Misalnya bangun paving block, lapangan parkir, bangun paving block, lapangan upacara, bangun unit dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Kalau dulu Bapak satu paket, satu penyedia. Kalau sekarang mungkin ke depan ya LKPP sudah nyiapin etalasenya, tinggal nunggu revisi Perlem 12 dan nunggu revisi Perlem 9. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan strategi supply by owners. Supply by owners itu apa? Jadi nanti hasil konsultan perencana
kalau Bapak pakai strategi supply by owners, itu RAB-nya dipisah-pisah. RAB-nya dipisah. Ada jasa pemasangan, pembongkaran, masang keramik, ada jasa pengecatan, atau jasa pemasangan plafon, dan seterusnya. Bapak Ibu satu paket jasa pemasangan. Bapak Ibu nanti ada beberapa paket belanja paving block, belanja semen, belanja pasir. Pengadaannya via e-purchasing menggunakan kontraknya kontrak payu. Ya, nanti Bapak Ibu lihat ketentuannya di Perpres pasal 20A dan pasal 20B. Dan nanti Bapak Ibu, itu strategi yang pertama, supply by owners. Mungkin ini pekerjaannya jasa pemeliharaan ya. Pemeliharaan gedung, bangun bangunan yang sederhana kan banyak tuh di DKI. Jangan dikira kecil itu bangun-bangunan sederhana, bangun unit, bangun saluran air, perbaikan jalan, itu nilainya pasti triliunan itu kalau di total. Ini bisa menggunakan supply by owners. Nah, ke depan ini Bapak Ibu bisa menerapkan strategi konsolidasi. Ya, ini udah saya dorong di Dinas Kesehatan, itu pengadaan alat kesehatan, pengadaan BMHP dan seterusnya. Itu sebaiknya dikonsolidasikan. Ya, konsolidasi strategi menggabungkan paket, menaikkan volume pembelian supaya lebih efisien. Itu konsolidasi. Ya, kalau bahasa Perpresnya konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Nanti Bapak Ibu yang barang-barang sama lebih baik dikonsolidasi karena sangat mungkin dikonsolidasikan ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pekerjaan komplek, misalnya dinas perumahan nanti. Nah, dinas perumahan bangun rusun. Nah, mungkin lebih baik menggunakan metodenya PBC, performance based contract. Jadi kalau performance based contract itu bangun gedung nggak sekedar berdiri, gedung sampai operasional. Jadi gedung berdiri, habis itu ada namanya MRO, maintenance, repair and operation. Sampai gedungnya bisa beroperasi maksimal. Itu kontraknya biasanya PBC, performance based contract. Ya, pengalaman based contract misalnya nanti bangun rusun, bangun unit pengolahan air limbah bisa menggunakan PBC atau menggunakan unit pengolahan air minum itu bisa menggunakan PBC ya, performance based contract. Tapi kalau nanti Bapak Ibu bangun sarana-sarana transportasi seperti LRT, MRT dan seterusnya bisa menggunakan metodenya modifikasi putar kunci. Jadi kalau modifikasi putar kunci itu nanti pembangunannya dibagi ke dalam beberapa segmen. Segmen 1 jalur dari mana ke mana, segmen 2 dari mana ke mana, dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi strateginya Bapak Ibu bisa pilih. Lihat dulu pekerjaannya yang mana. Oh, pekerjaannya kompleks Pak, pakai PBC. Pekerjaannya sederhana Pak, pemeliharaan, pakai supply by owners, dan seterusnya. Ya, silakan lanjut. Lanjut, next. Nah, ini untuk PDN. Jadi kan sekarang Bapak Ibu bahasa Perpresnya wajib menggunakan produk dalam negeri. Jadi nanti Bapak Ibu di katalog versi 6 Bapak Ibu bisa screening dari 4 layer. Bapak cari di katalog versi 6, TKDN di atas 40, ada nggak barangnya? Oh, kagak ada Pak. Di screenshot layar, tidak ditemukan. Cari lagi TKDN dan BMP di bawah 40. Lihat di layar, data tidak ditemukan. Cari lagi TKDN dan BMP di bawah 25, tidak ditemukan. Cari lagi yang ber-PDN, tidak ditemukan. Misalnya yang terakhir, Bapak Ibu, memang barangnya nggak ditemukan ya nggak apa-apa. Bari yang terakhir gunakan barang impor. Itu kalau memang datanya tidak ditemukan. Kalau ada ya silakan gunakan produk dalam negeri. Kalau nggak ada ya silakan. Ya, kira-kira seperti itu nanti Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu ditanya kenapa nggak beli produk dalam negeri, ini Pak udah saya cari kagak ketemu, di screenshot layarnya nggak ada emang ya. Jadi Bapak Ibu pada saat jadi di dokumen persiapan e-purchasing-nya data itu tolong ditampilkan. Emang kagak ada ya udah beli barang impor ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya nah ini PBJ internasional yang mungkin kalau di UPBBJ lingkungan Jakarta Selatan nggak ada lah, kita lewat aja ya, nggak lewat aja. Berikutnya ini PBJ dikecualikan. Nah, PBJ dikecualikan ini untuk apa? Pertama, pada instansi yang satunya BLU atau BLUD. Kan Bapak Ibu di wilayah Jakarta Selatan banyak tuh rumah sakit ya. Banyak rumah sakit, banyak puskesmas, banyak UPT juga. Nah, ini statusnya BLU atau BLUD. Nah, ini diberikan fleksibilitas menaikkan batasan jenjang nilai. Atau pengadaan barang jasa yang tarifnya sudah dipublikasikan secara luas. Kalau yang banyak saya temui ini yang poin B di DKI, banyak yang salah RUP. Misalnya apa? Pengadaan barang jasa yang tarifnya sudah dipublikasi secara luas. Listrik, telepon, air, gas, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu kalau beli BBM diisi swaklorat tipe 1. Salah nggak? Salah.
Jadi kalau Bapak beli BBM boleh nggak? Boleh. Tetapi jangan di sewa kelola tipe 1. Sirupnya sirup PBJ dikecualikan. Listrik, telepon, air itu dikecualikan. Bukan sewa kelola, ya. PBJ dikecualikan. Terus praktek bisnis yang sudah mapan. Apa Pak? Praktek bisnis mapan pertama apa? Pengadaan yang tarif tertingginya sudah ditentukan oleh pemerintah. Apa contohnya? Tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis. Itu dikecualikan. Ya, yang harga satuan tertingginya udah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua apa? Permintaan lebih besar dari penawaran. Bapak apa? Jasa hotel, jasa pelatihan, jasa pendidikan, sewa gedung. Yang keempat, satu tadi harga satuan ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, permintaan lebih besar dari penawaran. Yang ketiga, jasa profesi. Mungkin Bapak ada jasa notaris, ya, jasa pengacara dan seterusnya, itu dikecualikan. Yang terakhir, pengadaan benda seni, karya seni, industri kreatif itu dikecualikan. Ya, nanti Bapak Ibu tolong nih diperhatikan nih. Karena banyak saya temui sewa tipe dianggap sewa tipe 1, itu salah. Ya, itu PBJ dikecualikan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin nggak banyak lah di DKI. Lanjut. PBJ desa nggak ada di DKI, kagak ada desa. Ya, lanjut aja. Pasti juga nggak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini lanjut. Kontrak. Nanti Bapak tolong perhatikan ya. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan. Tadi misalnya Bapak Ibu ada PL Pak, saya konstruksi 400 juta. Boleh, silahkan. Tapi jangan lupa, karena di atas 200 harus buat jaminan pelaksanaan. Yang banyak saya temui sekarang, yang e-purchasing di atas 200, kagak pada bikin jampel. Akhirnya di kas daerah pada ditolakin. Akhirnya apa saya bilang? Ya sudah, panggil penyedianya, suruh bikin jampel. Jampel berlaku sejak kontrak ditandatangan sampai serah terima. Ya, tolong nanti Bapak perhatikan yang Bapak Ibu ada pengadaan via e-purchasing di atas 200 sebelum berkontrak minta penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. Oke, lanjut terus masalah addendum kontrak tadi. Addendum kontrak di atas 10% itu hanya untuk darurat. Kalau tidak darurat maksimal 10%. Nah, ini berikutnya Mbak, berikutnya. Lanjut. Nah, ini tadi ya, Bapak Ibu, via e-purchasing tolong diperhatikan. Karena Perpres ini berlaku sejak ditetapkan 30 April. Kalau Bapak e-purchasing, kemarin ada yang nanya saya, Pak, e-purchasing Pak, 300, pakai jampel, pakai. Ya, karena nilainya 300 juta, sebelum berkontrak wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan. Ya, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan. Berlanjut. Nah, ini pengaduan, ini kita lewat aja ya, pengaduan kita lewat aja. Nah, ini reward and punishment untuk produk dalam negeri, ini hanya penegasan saja, selama ini sudah dilakukan. Dulu belum tertulis, sekarang tertulis. Lanjut. Nah, lanjut terus. Nah, ini sanksi, lanjut aja. Sanksi bagi penyedia, lanjut. Terus. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Yang banyak saya temukan di lapangan, itu pertama masalah tadi, e-katalog di atas 100. Wajib ada HPS. Banyak PPK-nya nggak tahu, dia pikir sama kayak dulu, ngeklik doang. Di sekarang di atas 100 wajib ada HPS. Ya, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan. Ya, oke Bapak Ibu, kira-kira demikian presentasi saya tentang perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018, yaitu Perpres 46 tahun 2025 ya.